Rise and Impact 108,5 FM Suara Inspiratif Anak Muda. Halo anak muda inspiratif, kembali lagi di podcast Ruang Prestasi hanya di Rise and Impact 108,5 FM Suara Inspiratif Anak Muda. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang perjalanan meraih prestasi di usia muda. Nah, dan tentunya saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan narasumber kita. Halo Kak Iva. Halo. Kak Iva kan di sini sekarang sudah selesai kuliah nih. Sekarang kesibukannya Kak Iva itu apa? Kalau untuk saat ini kesibukan saya itu bisnis. Nah, dulu waktu awal lulus kuliah itu saya pernah kerja di orang sekitar 1 bulan. Tetapi dari pengalaman itu saya rasa kayak lebih mending di bisnis sambil saya lagi berusaha untuk dapatkan beasiswa S2 seperti itu. Kalau boleh tahu bisnis yang Kak Iva jalani itu apa? Kalau bisnis yang saya jalani itu bisnis fashion. Jadi kayak kebutuhan fashion cewek mulai dari kayak pakaiannya, celana, aksesoris dan lain-lain gitu. Boleh diceritakan bagaimana awal perjalanan kakak sampai bisa di titik sekarang? Dari segi bisnis atau prestasi nih? Dari segi bisnis dulu. Oh iya, kalau dari segi bisnis sendiri, saya tuh mulai dari SMA sampai kelas 2 gitu. Nah, awalnya saya tuh dikasih modal sama orang tua saya itu 300.000 ya. Kebetulan pada saat itu ada kelas kewirausahaan, jadi kita disuruh menjual. Nah, yang saya jual pada saat itu manisan. Dan kurang lebih saya menjual itu selama 1 bulan karena saya rasa di situ sangat padat, sangat capek ya, karena di sore hari setelah pulang sekolah saya harus ke pasar, kemudian produksi. Ya, pada subuh hari itu saya harus packing, kemudian saat waktu keluar bermain saya tidak bermain tetapi menjual. Jadi sebulan penuh saya melakukan itu semua. Akhirnya saya putuskan untuk pindah ke bisnis online dengan sistem pre-order. Jadi saya pre-order itu dari SMA sampai saya lulus kuliah. Nanti setelah saya lulus kuliah baru saya sistem ready stock gitu. Kenapa kakak berhenti pas kuliah? Untuk bisnisnya tidak berhenti, masih, tapi dengan sistem pre-order. Jadi kayak dipesan dulu, nanti datang kayak 5-7 hari gitu. Jadi dari uang bisnis itu juga untuk bayar uang perkuliahan semester 1-3 saya nggak dapat beasiswa. Jadi untuk biaya kuliah UKT itu sudah ditanggung sendiri dari bisnis, jadi sudah tidak ditanggung orang tua gitu. Kalau dari segi prestasi? Kalau dari segi prestasi saya itu di semester 1 itu masih kayak kuliah pulang. Nah, menginjak kayak 1-2 itu saya ikut organisasi, itu unit kegiatan mahasiswa kewirausahaan. Nah, di situ saya mulai kayak terbentuk gitu jati dirinya. Karena apa? Karena di UKM Kewirausahaan itu ada banyak sekali senior-senior yang berpengalaman di bidang bisnis. Entah mereka punya bisnis ataupun sering ikut lomba-lomba bisnis kayak pendanaan PKM ataupun P2MW. Nah, di situ saya diajak oleh salah satu senior saya namanya itu Kak Nika untuk lomba. Lombanya ini bukan skala nasional, skala lokal bukan. Jadi sudah skala nasional. Awalnya saya takut ya, tapi karena ada dorongan juga harus bisa ya saya jalani. Sampai suatu ketika sudah di ACC oleh pihak fakultas, saya tuh masih ragu, masih takut dan ingin kayak memilih mundur. Tapi lagi-lagi karena ada dorongan dari lingkungan mentor saya tadi, jadi saya paksa diri saya untuk bisa. Ternyata di percobaan pertama itu jadi titik tombak saya untuk maju ke lomba-lomba selanjutnya. Awalnya di lomba pertama itu hanya juara harapan 2, tetapi dari situ saya belajar untuk meraih juara-juara ke depannya gitu. Sekarang sih Kak, bisa sampai di titik sekarang. Ya, perjalanan juga panjang banget. Iya. Terus dari semua pencapaian yang diraih, yang mana yang paling berkesan buat kakak? Yang paling berkesan itu saya di P2MW. Kan saya sering ikut kayak lomba-lomba nasional atau internasional. Nah, tapi itu dia sekedar lomba. Kayak misalnya kita susun ide, kita lolos final, kita presentasikan dapat juara. Nah, kalau P2MW
Dan PKM itu kita susun proposal. Kemudian dari penyusunan proposal itu kita lolos seleksi. Lolos seleksi kita didanai. Nah, kalau P2MY kemarin itu 15 juta. Sedangkan kalau PKM itu 8 jutaan. Nah, setelah kita didanai, orang-orang yang mendapat pendanaan ini sudah bebas KKM. Kemudian diwajibkan untuk menjalankan bisnisnya kurang lebih itu 5 bulanan. Jadi di situ tantangannya besar sekali, kayak misalnya dari harus produksi sambil kuliah, kemudian harus mengurus tim, strategi pemasarannya, pencatatan keuangan, dan lain-lain. Nah, sampai di suatu ketika itu kita diminta untuk melakukan presentasi, menyampaikan kayak perkembangan bisnis kita. Nah, tujuannya tuh presentasi apa namanya di situ PKP 2 itu untuk kayak menyaring apakah bisnis yang kita jalani ini layak untuk masuk ke babak selanjutnya, yaitu P2MY Award, apa KMI Award ya, KMI Award. Nah, ketika kita lolos di PKP 2 itu, maka kita masuk di KMI Award itu. Ketika kita tidak lolos, kita hanya masuk di KMI Expo. Jadi kayak kita menjual gitu. Kalau KMI Award dia presentasi, tapi bisa juga ikut KMI Expo presentasi dan menjual. Nah, itu tempatnya pernah di Bali. Jadi setelah perjalanan 6 bulan itu, kemudian banyak sekali lika-likunya yang kayak tadinya semua tim kayak hanya beberapa yang bisa berangkat ke Bali, sampai pada akhirnya kita perjuangkan semuanya dan semuanya berangkat, lima-limanya untuk berangkat ke Bali untuk presentasi. Nah, di sana kita menjual beberapa hari, sekitar 3 hari, kemudian presentasi. Ternyata kita dapat ini award, itu juara harapan 1 di kategori makanan dan minuman. Nah, ini menurut saya walaupun juara harapan 1 ini berarti sekali. Karena apa? Karena peserta dari P2MY sendiri ini ribuan orang dari universitas-universitas besar kayak UI, UGM, Erlangga, Pajajaran, dan lain-lain. Dan kami dari UKO berhasil meraih juara harapan 1. Nah, pada saat itu juga kayak ada bonus dari univ sana, mendapat hadiah kayak beasiswa S2 gitu. Jadi itu yang paling berkesan karena perjalanannya yang panjang dan juga bisa mengalahkan universitas-universitas top lainnya. Itu makanan yang kalian jual di Bali itu makanan khas atau bukan? Oh, kalau kami kemarin itu ngusung konsep kayak oleh-oleh khas dari Sulawesi Tenggara. Jadi bahan dasarnya itu bentuknya kan keripik, kemudian bahan dasarnya itu dari kelapa, sagu, dan daun kelor gitu. Jadi mengangkat kearifan lokal. Sagu kan? Kadang itu anak muda merasa minder kalau dia punya Dan tidak percaya diri. Kalau kakak pernah berada di posisi itu? Pernah, apalagi di awal-awal saya mencoba itu jadi struggle sih, jadi tantangan yang harus memang saya paksakan. Kayak tadi ya yang waktu lomba di Lombok itu saya merasa seperti itu, sampai saya kayak memutuskan kayak udahlah mundur aja. Tetapi di sisi lain kayak sudah didanai loh dari kampus, sudah di ACC, sudah setengah perjalanan gitu. Jadi saya paksakan diri saya untuk ikut walaupun takut, tapi rasa takut itu membawa saya memiliki persiapan yang lebih matang. Karena kalau kita takut, otomatis kita berhati-hati lah, kayak dari pertanyaan jurinya, dari segi presentasi pasti kita belajar lebih keras gitu. Jadi saya ubah energi ketakutan itu yang negatif jadi positif agar mendoronglah saya untuk lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah, seperti saya kan punya bakat menyanyi, tapi saya malu. Saya juga pernah itu hari dipanggil sama Kaprodi untuk datang ke aula. Saya tidak tahu dipanggil buat apa, ternyata untuk ikut lomba. Sekarang juga itu saya tidak siap karena saya tidak tahu juga menyanyi lagu apa. Jadi tidak ikut. Itu Saya alasan bilang suara saya serak. itu kesempatan sudah ada di depan mata, potensi juga sudah ada, tapi karena ketakutan jadi membunuh semuanya gitu. Kebanyakan orang sih mempunyai perasaan itu, takut, tapi tinggal kita mau dilawan atau stuck di situ saja gitu. Kalau menurut kakak itu apa dampak seseorang itu tidak berani berkembang? Dampak kalau misalnya seseorang itu tidak berani mencoba mungkin ya. Dampaknya banyak, termasuk ke dirinya sendiri
Jadi kalau misalnya kita tidak berani mencoba, otomatis kan kita tidak akan berkembang. Kalau kita tidak akan berkembang, kita stuck di situ-situ saja. Misalnya, saya nggak berani mencoba untuk bisnis. Sedangkan teman saya berani mencoba untuk bisnis. Otomatis dari segi ekonomi saya stuck di situ-situ saja. Misalnya saya tidak kerja di tempat lain, saya tidak punya penghasilan. Sedangkan teman saya yang berani untuk mencoba, walaupun di awalnya itu hanya sedikit, 1.000, 2.000, kemudian maybe di 1 bulan bertambah jadi jutaan, dan di bulan-bulan berikutnya bertambah jadi miliaran dan lain-lain. Itu kan namanya proses. Sedangkan kalau kita tidak berani untuk mencoba dan berkembang, kita akan stuck di situ-situ saja dan dikalahkan oleh orang lain. Sehingga pada akhirnya itu mental kita itu jadi drop. Ya, karena melihat perkembangan dari orang lain kan. Ya. Lipton, teh berkualitas untuk momen terbaikmu. Aroma segar dengan rasa yang hidup. Cukup seduh. Biarkan daun teh pilihan bekerja. Lipton, nikmati rasa teh sesungguhnya.